Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irian Nurani Irsi dari jurusan Tadris Biologi semester 4 kelas C dengan NIM 23810600084. Perkenalkan, nama saya Nur Faikoh dengan nomor NIM 2381060078. Saya dari Tadris Biologi semester 4 kelas C. Kami merupakan kelompok 10 yang dimana mendapatkan tema tentang mikoplasma, viroid, dan prion. Mari kita simak videonya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada mikoplasma. Ciri-ciri umum dari mikoplasma. Mikoplasma adalah bakteri unik yang tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya fleksibel dan pleomorfik. Ukurannya sangat kecil, sekitar 0,2 sampai 0,8 mikrometer, sehingga sulit diamati dengan mikroskop cahaya. Mikroorganisme ini merupakan parasit obligat yang hidup pada inang seperti hewan dan tumbuhan, menyebabkan berbagai infeksi. Reproduksinya terjadi melalui pembelahan biner. Adapun klasifikasi dari mikoplasma. Mikoplasma termasuk dalam domain bakteria, tetapi tidak memiliki dinding sel seperti bakteri-bakteri lainnya. Secara taksonomi, mikoplasma dikategorikan dalam filum Phenericutes dan kelas Mollicutes. Genus yang paling terkenal adalah Mycoplasma dan Ureoplasma yang banyak ditemukan pada manusia dan hewan. Contoh spesies dan peranannya. Salah satu spesies penting adalah Mycoplasma pneumoniae yang menyebabkan pneumonia atipikal pada manusia. Mycoplasma genitalium berperan dalam infeksi saluran reproduksi, sementara Mycoplasma gallisepticum menjadi patogen utama dalam penyakit pernapasan unggas. Dilanjut, bahasan selanjutnya yaitu ada viroid. Ciri-ciri umum dari viroid adalah patogen tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan virus, karena hanya terdiri dari RNA sirkular kecil tanpa selubungan protein. Meskipun ukurannya sangat kecil, sekitar 200 sampai 400 nukleotida, viroid mampu mengganggu ekspresi gen pada tumbuhan inangnya dan menyebabkan berbagai penyakit serius. Lanjut, ada klasifikasi dari viroid. Viroid tidak termasuk dalam sistem klasifikasi biologi konvensional karena tidak memiliki sel atau protein. Namun, berdasarkan urutan genetiknya, viroid dikelompokkan dalam dua famili utama, yaitu Apsunviroideae dan Pospiphiroideae, yang masing-masing memiliki cara replika yang berbeda-beda. Contoh spesies dan peranannya. Yang pertama yaitu ada Potato Spindle Tuber Viroid atau PSTDV yang dapat menyebabkan deformasi pada kentang. Sedangkan Coconut Cadang-cadang Viroid atau CCCVD yang dapat mengakibatkan kematian pada pohon kelapa. Selain itu, ada Chrysanthemum Stone Viroid atau CSVD dapat merusak tanaman krisan, yaitu penyebab pertumbuhan yang kerdil pada tanaman krisan. Selanjutnya yaitu prion. Prion merupakan agen infeksius yang terdiri dari protein abnormal dan tidak mengandung DNA ataupun RNA. Protein ini mampu mengubah protein normal menjadi bentuk patologis yang kemudian menumpuk di jaringan otak dan menyebabkan penyakit neurodegeneratif. Klasifikasi prion. Prion tidak diklasifikasikan dalam domain kehidupan karena bukan organisme. Agen ini berasal dari bentuk protein normal PRPC yang berubah menjadi PRPSC yang berbahaya. Akumulasi protein ini dapat menyebabkan kerusakan otak dengan pola khas pongiform. Contoh spesies dan peranan prion. Prion dapat menyebabkan berbagai penyakit fatal seperti scrapie pada domba, Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD pada manusia, dan Bovinis spongiform encephalopathy atau BSE atau mad cow disease pada sapi. Semua penyakit ini menyerang sistem syaraf dan bersifat progresif tanpa pengobatan yang efektif. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu Mycoplasma merupakan bakteri tanpa dinding sel yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan
Viroid merupakan patogen tumbuhan yang hanya terdiri dari RNA dan dapat mengganggu metabolisme inangnya. Sedangkan prion merupakan protein abnormal yang menyebabkan penyakit neurodegeneratif pada manusia dan hewan. Mungkin sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.